Bibit dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel kita Mistik Journey. Dan pada malam kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Juan Babe. Dia mempunyai channel yaitu obrolan warung yang sangat esentrik. Mari kita coba kita tanya-tanya kepada beliau. Ya, perkenalkan namanya siapa? Oleh semua Mistik Journey, nama gue Juan Babe. Kebetulan gue juga punya channel Juan Babe. Gue diundang di sini untuk menceritakan hal-hal mistik gue bersama rekan gue juga. Ini sebenarnya rekan gue, host Double A. Double A Aris. Sibukan apa sekarang? Ya nge-YouTube aja bang, gitu. Kerja juga kerja. Ya gak usah disebut dah. Ya. Ya, jadi pada malam kali ini Juan Babe ini teman kita sekaligus teman saudara atau segala macam deh. Dia mempunyai cerita yang sangat sungguh menarik. Kejadiannya saat dia pendakian, dia mengalami hal-hal yang di luar akal kita. Dan pada malam ini Juan Babe akan menceritakannya. Silakan. Bagaimana dengan ceritanya? Awal mulanya? Jadi kejadiannya itu antara, saya juga agak lupa, tapi yang jelas saya detail-detailnya sedikit ingat ya, Riz. Sekitar tahun 2008 atau 2009 itu saya niatnya mau mendaki Gunung Ciremai. Itu saya niatnya awalnya bertiga bersama rekan saya Denny, bukan rekan, saudara ya sebenarnya. Iya. Dan satu lagi teman saya namanya Berry. Ketika malam terakhir kita mau berangkat, saya memastikan lagi si Denny dan Berry, saya telepon, Den, jadi nanjak gak? Wah nggak jadi, gue nggak bisa ngikut. Halangan. Sedangkan gue udah packing, Udah siap-siap ya? udah rapi. Waktu itu packing pun gue, karena ini pendakian pertama gue ya. Jadi gue packing itu masih dibantuin sama yang namanya Bang Jack. Jadi awal banget menanjak tuh. Iya. Jadi gue belum tahu kondisi gunung tuh kayak gimana, suhu di gunung tuh kayak gimana. Pokoknya dalam batin gue mau naik. Itu terjadi pada tahun berapa? Yang tadi gue sebutin antara 2008 atau 2009. Persisnya. Iya. Siap. Nah kemudian gue telepon lagi si Berry. Gue berharap Berry itu mau ngikut gue. Gue telepon, wah gue nggak bisa ngikut, beh, katanya gitu. Karena gue udah yakin, akhirnya gue jalan sendiri. Udah bertekad pengen daki. Sampai abang gue sempat ngelarang gue, udah kalau sendiri jangan ngedaki, nanti aja kalau ada teman-teman gitu kan. Tapi karena gue bertekad gue mau naik, akhirnya subuh jam 4 itu ketika keril gue udah dipackingin sama Bang Jack, peralatan gue segala macemnya. Tapi gue juga nggak bawa tenda di situ. Gue cuma bawa matras sama waktu itu apa ya, kayak spanduk. Nah jam 4 subuh gue mulai jalan tuh dari Jakarta ke Kampung Rambutan, stasiun Kampung Rambutan. Di situ gue nanya-nanya, bang kalau mau ke Linggarjati Kuningan naik bis apa? Itu sekitar udah jam 4:30 ya. Oh naik bis ini Luragung tuh, dikit lagi lewat, katanya gitu. Pas lewat udah tuh gue naik tuh. Tapi sorry gue potong. Kalau tadi kan lo naik di Gunung Ciremai. Itu dia ada jalur-jalurnya nggak sih, maksudnya buat naik? Treknya. Ada, trek ada. Jadi pos pendakiannya pun ada. Tapi sebelum sejauh cerita ke depan itu, gue bakal cerita dulu proses gue kenapa gue bisa naik Gunung Ciremai sendiri. Awal mulanya. Ketika gue udah dapet bis Luragung, warnanya kuning bisnya itu, gue naik, gue tanya berapa bang ongkosnya? 35.000. Gue inget banget pada saat itu gue cuma bawa duit 150.000. Oke, gue bayar 35.000. Di dalam perjalanan gue masih belum berpikir ada hal-hal aneh sebenarnya. Karena gue ngerasa ini pendakian pertama gue dan gue nggak tahu aura gunung tuh kayak gimana kan. Di dalam perjalanan ketika sekitar pukul
setengah 12 siang itu nyampe di Bundaran Linggarjati sebutannya. Bundaran Linggarjati. Gue berhenti, Mas, yang mau naik mau turun Linggarjati turun. Nah, saya turun nih. Nah, kemudian di Bundaran Linggarjati itu saya tanya, Bang, kalau mau ke pos Linggarjati itu berapa lama ya Bang kalau jalan? Kalau jalan sekitar sejaman Mas, kata dia gitu. Kalau itu naik truk sayur tuh numpang tuh, yang ngangkut kol kalau nggak salah sih, gue inget. Akhirnya saya naik tuh, gue naik sampai di jalan sebelum pos, gue turun dikasih tahu, nih Mas posnya, nanti naik aja sedikit lagi, pas banget di Monumen Linggarjati, museum Linggarjati. Nah, jadi ada museum di sana. Ada museum. Gue lihat, gue jalan, tukang-tukang dagang pakaian dengan gambar museum Linggarjati kayak ngeliatin gue gitu kan, ngeliat gue, mungkin aneh kali ya gue ngeliat naik gunung sendiri gitu kan. Kayak gue jalan sampai di pos Linggarjati itu, gue inget banget kira-kira jam setengah satu siang. Iya. Nah di sini udah mulai ada hawa-hawa gue nih mau membatalkan niat gue untuk naik. Ada keraguan. Yang pertama, ketika gue lagi daftar, Mas, gue inget banget yang jaga pos itu perawakannya kurus ya, rambutnya gondrong, dan di posnya itu banyak stiker-stiker gunung lah. Mas, saya mau ngedaki gunung nih. Waktu itu pun cuaca memang lagi hujan terus. Rombongannya berapa orang Mas? Saya sendiri Mas. Waduh, bukannya saya nggak mau izinin Mas, tapi kalau sendiri saya sih nggak ngebolehin. Dia ngomong gitu. Oh gitu Mas ya. Oh, duduk sebentar di warung samping tuh. Tapi itu memang peraturannya seperti itu. Gue juga nggak paham pada saat itu karena gue memang baru pertama kali naik gunung. Akhirnya gue duduk, gue ngerokok. Oh sorry, gue ngerokok sebentar ya. Iya, silakan. Enjoy. Sekali dua juga. Gue ngerokok sebentar. Gue datengin lagi tuh yang penjaga pos. Pak, saya udah jauh-jauh dari Jakarta. Saya mau naik gunung, mau tahu rasanya naik gunung tuh kayak apa. Mas, tadi jam 2 subuh, setelah pos Cibunar di hutan pinus, itu ada yang meninggal 2 orang tertimpa pohon pinus. Wah, merinding dong gue. Merinding asli. Merinding gue juga nih. Tapi gue antara percaya dan gak percaya. Apa dia nakutin gue doang supaya gue gak naik? Betul, gitu kan? iya. Mendingan dipikirin dulu mateng-mateng. Kalaupun Mas memang mau naik, maaf Mas, saya nggak izinin, dan kalau Mas mau naik tetap naik ya silakan. Gitu. Tapi saya nggak akan kasih izin gitu. Karena tekad gue dari rumah tuh udah bulat. Gimana ya disebutnya ya? Ya sebenarnya sih ini bukan dijadikan contoh ya. Ego, lebih memilih ego gitu dibanding keselamatan kan. Ya udah Mas, gini aja, Mas nggak usah tanggung jawab kalau saya kenapa-napa di gunung. Saya udah ngomong, gue udah ngomong gitu Blek. Sampai ngomong begitu ya. Sampai ngomong gitu. Saking udah ya udah bulat gitu ya. Mas bikin pernyataan di sini, tanda tangan, sama bikin buku hadir. Oke, gue bikin buku hadir. Gue masih kartu pelajar di situ. Masih pakai kartu pelajar sekolah. Gue tulis biodata gue. Oke, gue jalan. Kopi gue habisin dulu sebelumnya. Gue jalan. Itu gue mulai start jalan jam 2 siang. Gue jalan bawa keril, gimana rasa beratnya bawa keril. Baru sampai pos Cibunar, gue udah ngerasa capek banget. Capek secapek-capeknya tuh. Kondisi jalanan lembab, habis hujan. Licin tuh ya. Dan ditambah lagi ya baru awal ya. Kemudian di pos Cibunar itu memang ada campingnya juga ternyata. Ada kayak camping, terus di sebelah kanannya ada warung. Gue nggak tahu ya Linggarjati yang sekarang tuh seperti apa Pak. Tapi yang gue tahu pada saat itu seperti itu. Ketika gue jalan, di sebelah kanan warung, di pos Cibunar, sebelah kiri itu tempat camping.
nggak pakai lama, gue cuma ngambil air gue iket Bleng, di Pinggang. celana. Oh, Itu kanan dan kiri. Gue langsung jalan. Baru sekitar jalan setengah jam, gue dengar dari kejauhan ada suara orang ngaji Bleng. Gue pikir ini apaan nih? Kok di tengah ini ada orang ngaji? Perasaan gue udah ngelewatin perkampungan dan nggak ada rumah. Bingung ya gitu. Bingung. Aneh. Nah ternyata makin deket suara ngajinya itu makin kencang Bleng. Nah bener aja, pas gua lewat tanjakan sedikit, itu ada yang pohon tumbang, yang pohon pinus. Ada sekitar 5-7 orang ngaji di situ. Kayaknya entah warga situ atau keluarganya ya, gua nggak tahu. Tapi memang orang benar. Orang benar awalnya. Karena gua kan mikir nggak sampai ke situ Bleng. Gua pun ngelihat berkas darahnya tuh masih ada. Bekas darah yang orang tertimpa. Posisi mayatnya tapi udah nggak ada. Jadi itu katanya orang Surabaya. Cowok. Nggak tahu cowok atau ceweknya. Tapi yang jelas gue dikasih tahu bahwa orang pendaki tertimpa pohon, 2 orang meninggal. Kenapa dia bisa sampai tertimpa? Karena pohonnya tuh makan jalanan semuanya. Wah di situ gue udah mulai, gue antara Ada berapa korban jiwa nih pas? 2 yang meninggal. Katanya sampai kepalanya, isi kepalanya keluar. Gue di situ udah mulai agak bimbang. Gue coba. Ya ada lagi cobaan ya. Gue masih terusin atau enggak? Kondisi jalan becek, gue belum apa-apa udah dekil. Gue sendiri Makin down dulu ya. makin agak down, tapi gue punya ego tuh waktu itu tinggi. Akhirnya gue tetap jalan. Sekitar pukul 3 itu gue masuk pos Liwing Datar kalau nggak salah. Liwing Datar itu kalau nggak salah sih ada rumah bangunan, kalau nggak salah ya. Yang gue lihat itu rumah itu di pos itu atau di pos yang mana gitu, di pos apa gitu. Tapi yang jelas ada rumah. Dan rumah posnya itu udah tua nih, udah tua, banyak pohonan rimbun. Nah gua kan istirahat sebentar di situ. Gua duduk, baru nyalain rokok sekitar 2 menitan. Gue ngerasa kayak ada suara aneh di balik rumah tersebut. Yang lu denger itu apa? Entah itu suara cewek atau kayak suara hempasan angin. Tapi itu kayak nggak pernah gue denger, Bre. Kayaknya di telinga gue tuh agak aneh, karena di keliling-kelilingnya itu suara angin ya biasa gitu, tapi di belakang itu kayak gue tuh dipaksa buat ngelihat isi dalam rumah tersebut. Kemudian gue nengok, karena nggak ada apa-apa, gue hanya ngelongok sedikit tuh ke dalam rumah. Memang itu kayak pos sih, gue rasa itu pos kosong. Wah, ini nggak benar nih kata gue. Bulu gue soalnya yang udah bangun, gue ngerasain gue bangun di situ. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Selama penanjakan itu gue nggak ketemu orang. Di tahun segitu ya. Gue masih coba hirauin dengan suara angin itu. Itu nggak ada teman-teman pendaki atau orang-orang pendaki lainnya yang? Nggak ada sama sekali. Gue nggak ketemu. Gue ketemu di Cibunar. Kemudian gue coba jalan lagi. Ketika gue coba sambil berpikir, pikiran gue tuh gue positifin mulai. Di sini mulai letak gue ngerasa bener-bener tuh ini tuh bener-bener gue tuh ada yang ganggu. Lo udah berpikir ke situ? Iya. Karena di pos setelah yang gue bilang pos rumah itu, gue jalan sekitar 15 menit, itu ada pohon gede, bro. Itu gue posisi jam 4. Jam 4 kurang lah.
itu ngerasa langit tuh langsung gelap, Bleng, karena kondisinya langsung hujan. Hujan, gue kayak dapat bisikan lagi, Bleng. Suara yang sama. Sama persis Suara angin. Kemudian di sini dia mulai, entah itu binatang atau makhluk halus ya, itu kayak bush gitu, Bleng. Itu di pohon. Kemudian wah, itu karena gue sendiri gue kayak ngerasa suara sekecil apapun gue bisa dengar karena gue jalan sendiri ya. Karena fokus gue semuanya ke jalan. Gue makin berpikir, wah ini gak bener nih. Gue makin langkah, gue cepetin, tapi gue gak mau turun. Pokoknya gue gak mau turun pada saat itu. Sampai akhirnya maghrib, gue berada di pos kuburan kuda. Di situ gue coba istirahat dan duduk. Sampai akhirnya gue tertidur. Itu nggak sempat ngecamp ya? Maksudnya Enggak. gelap camp. Itu gue Kalau buat sampai ke puncak itu lu harus ngelewatin berapa pos? 9 pos. Dan di Pengasinan itu di Pengasinan, di kuburan kuda itu sekitar pos 4. Itu maghrib gue nyampe. Di situ gue tertidur. Gue kayak ngerasa antara nyata dan gak nyata. Gue antara tertidur dan gak tertidur sih sebenarnya pada saat itu. Kemudian Masih setengah sadar posisinya. dan yang tempat gue tidurin di pos kuburan kuda itu rame. Berubah jadi rame. Seperti banyak pendaki biasa lalu lalang gitu. Padahal saat itu gue benar-benar sendiri. Gue nggak nemuin orang sama sekali. Jadi lu posisinya kayak tidur ayam gitu kali. Iya, kayak tidur antara sadar dan nggak sadar. Jadi posisinya pas lo lagi Gue tidur senderan di batang pohon. Dan gue juga baru di dalam keramaian itu ada tulisan di atas pohon. Diharapkan Anda melanjutkan perjalanan dan tidak mengecamp di pos ini. Tulisannya seperti itu. Seperti itu. Udah ada. Ketika gue banyak orang di situ, gue kan seneng dong. Gue ngerasa seneng gitu dong. Terus gue tertuju ke satu orang, tapi itu orang nggak ada yang negur gue. Gitu. Mereka tuh kayak sibuk dengan sendirinya gitu. Pas itu, tapi ada satu orang yang nyamperin gue. Mas, mau muncak mas? Iya, saya bilang gitu. Tapi mukanya dingin, tatapannya dingin. Itu pendaki juga atau kayak gimana buat pakaiannya? Nah, Penampilan. tar dulu, itu gue kan antara tidur dan tidak tidur. Jadi gue ketika lagi rame dan gue menyauti orang itu, Bleng. Jadi lu nggak terlalu fokus. Nggak terlalu fokus dulu. Kemudian orang itu nanya, gue bilang saya mau muncak mas. Mau ngecamp di mana? Kayaknya saya mau ngecamp di Pangalap, di pos Pangalap. Kayaknya saya mau ngecamp di satu pos lagi mas. Saya ikut dong, kata dia gitu. Ya silakan mas kalau mau ngikut. Udah gitu ya udah. Ternyata gue bangun, Bleng. Dan itu ternyata cuma mimpi. Tapi mimpi itu kayak nyata. Iya. Jadi ngobrol ini serasa kayak nyata. Kehidupan nyata. Terus gue bangun, tau-tau jam 6:30. Dan gue juga nggak cerita. Ternyata orang posnya itu ngasih tahu gue, jangan ngecamp di pos kuburan kuda. Udah ada himbauan seperti itu. Udah ada himbauan seperti itu. Gue buru-buru dong naik. Sekitar jam 8 atau setengah 9 gue nyampe di pos Pangalap. Di situ udah gerimis, kondisi gerimis. Gue nggak diriin tenda, gue cuma pakai spanduk. Gue pakai spanduk, matras, gue masak,
cuma masak mie ala kadarnya pada saat itu, karena gue memang posisinya gue nggak bisa, gue cuma bisa, dan itu masih pakai parafin. Gue masak, gue makan, pas gue mau, nah ini kejadian di sini yang benar-benar menurut gue, wah ini tuh makhluk ini tuh kayak gitu. Jadi ketika gue selesai makan, gue coba tidur, gue sambil ngeliatin atas itu, kayak imajinasi gue bermain ya, itu hutan kayak gerak, kayak gerak-gerak. Kemudian nggak lama itu hutan gerak, wah gue merinding nih asli. Di balik pohon gue ngeliat kayak ada cewek berambut panjang banget, bahkan mungkin ngelebihin dari tubuhnya, dan kakinya itu ngegayung-gayung panjang, Gak napak gitu ya. nggak napak. Dan itu gue yakin Ngayun-ngayun itu gitu. gue langsung yakin itu makhluk halus. Merinding gue. Tapi gue coba tetap bertahan, Rem. Gue coba tetap bertahan. Gue bilang, kalau emang gue selesai dah di sini. Gue bilang gitu. Gue yakin dia pun nggak mungkin nyakitin gue, karena gue punya prinsip kayak gitu. Tapi semakin gue punya keyakinan prinsip kayak gitu, dia semakin kayak mau manggil teman-temannya gitu. Semakin diganggu gitu ya. Itu dia ngegayung dan nggak mau hilang, deh. Berapa lama? Mungkin 5 menit, dan gue pun nggak bisa gerak. Gue nggak bisa gerak. Seperti dirap-rap gitu ya. Iya, gue Fokus cuma natap dia gitu. natap dia. Itu gue ngeliat mukanya pucat, rambut panjang, dia berpakaian tuh hitam, Leng. Berpakaian hitam, Hitam putih jadi ya. bukan hitam. Gak tau, gue baca, kemudian nggak lama gue ngebalikin badan, gue nengok lagi, dia hilang. Kata gue, astagfirullahaladzim, gue mau ngelanjutin perjalanan malam itu niatnya, karena gue habis ngeliat kayak gitu. Tapi gue mikir badan gue capek banget kan, udah dah gue tidur. Tapi gangguannya bukan di itu aja, Ada lagi. jadi gue nih tidur karena posisi nggak nyaman ya, baju gue basah, gue cuma beralaskan terpal sama selimutin sama spanduk. Jadi pada saat itu untuk alat-alat pun yang lu bawa ini cukup pas-pasan, sangat ala ala kadar, karena gue sendiri dan gue nggak muat tenda gue. Itu sekitar gue tertidur tuh, gue ngerasa gue tertidur ya, dan kemudian ketika jam menunjuk jam 12:30, gue bangun, gue ngerasa gue mau kencing. Ketika gue kencing, suara yang tadi datang lagi. Kembali lagi suara yang sama, Tapi ada berupa kata dan ajakan. gimana kira-kira kata-katanya? Kesini. Dia cuma ngomong gitu, kesini. Kesininya itu ke Dari balik hutan. gitu. Jadi ada dataran sedikit, kemudian di balik kejauhan itu ada suara kesini. Suaranya kecil tapi jelas. Tapi lu nggak ngelihat penampakannya, wujudnya kayak gimana? Belum. Oh belum. Gue ngeliat yang tadi. Jadi cuma suara aja gitu ya. Dan gue nggak mau ngedeketin pohon yang tadi ada penampakan itu. Oh gitu. Gue tetap ngejauh. Gue nggak mau ngikutin karena gue tahu ini nggak nyata, ini nggak nyata. Ya, lu udah berpikiran seperti itu ya, kalau itu bukan manusia gitu. Kemudian gue coba tidur karena malam itu ternyata binatang memang di atas banyak ya. Gue ngerasain binatang di atas karena banyak cahaya mata itu. Dan gue coba buat tidur tapi nggak bisa.
Itu jam berapa kira-kira pastinya? Jam setengah 1, jam 1 lah. Gua ngerasa malam itu tuh lama. Gua ngerasa malam itu tuh kayak kok malam ini nggak habis gitu. Malam ini nggak habis. Tapi gue nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Nah ketika di arah naik, jadi tidur gue nih itu jalur naik tuh. Posisinya Itu gue ngerasa kayak ada orang tubuh gede lari ngejar ke arah gue. Oh, dia jadi lari Tapi dari kejauhan. Itu kan gelap. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada suatu titik cahaya gue bisa lihat. Gue makin itu gue rasanya antara gue ngelawan diri gue tuh antara takut itu apa kan. Gue antara jujur gue sampai mau nangis pada saat itu. Dia gede datang ngedeket gue sampai dia pas di depan gue. Dia melototin gue. Manusia cuma bisa ngeganggu. Kata dia gitu. Iya, ngomong gitu. Tahu-tahu ngomong kayak gitu. Manusia cuma bisa ngerusak. Wah, gue mau ngomong nggak bisa. Gue nggak bisa mau ngomong pada saat itu. Gue kayak mulut gue tuh kayak dikunci. Kayak maksudnya apa? Gue mau menjawab seperti itu, tapi nggak bisa. Akhirnya dia lari turun ke bawah. Itu gue perasaan antara gue mau turun jauh, gue mau turun udah jauh. Akhirnya gue nggak bisa tidur sampai sekitar jam 4:30 suara azan kedengeran. Jadi udah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Itu 4:30 subuh pun pas setelah azan ya, gue masih merasa diganggu. Karena gue nggak tidur. Dengan kondisi badan gue yang capek, gue jadi berimajinasi yang agak aneh. Katanya ada suara lagi. Dia ngomong gini, jangan sampai Nyai dateng. Gue di situ udah mulai packing. Asal lu tahu, gue udah mulai packing. Pokoknya ada cahaya sedikit gue jalan.